Jadi saudara, ketika kita menggunakan Alkitab untuk menyerang seseorang karena dia bertindak sesuatu atau misalnya memproses seseorang kepada hukum, itu menurut saya kita sedang menghakimi juga. Layar teologi ini sedang menjelaskan seolah-olah memaksakan apa yang di otak dia untuk Pastor Andi ingin lakukan. Sedangkan dia sendiri tidak ada di dalam kondisi itu. Jadi yang saya mau sampaikan kepada pengikut-pengikut subscriber Pastor Andi Simon, jangan dengarkan orang-orang yang hanya nyinyir di luar sana, beberapa channel menfitnah, memojokkan. Lihatlah kepada buah, lihatlah kepada bagaimana Tuhan berkarya lewat Pastor Andi Simon, dan mereka bisa berpandangan seperti itu, silahkan. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan dari channel saya, saudara, jangan berpikir ketika kita mau seenaknya menghina orang bahwa nanti orang itu akan mengasihi saya dan mengampuni saya. Iya, diampuni, tetapi konsekuensi hukum yang ada di negara ini tetap berlaku. Jangan seenaknya menggunakan firman Tuhan, menyerang orang lalu bilang, dia nggak gunakan firman Tuhan loh. Itu kan namanya mencobai juga, ya. Jadi, Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, saat ini mungkin Anda melihat pada judul saya, yaitu Pastor Andi Simon diserang. Ya. Mari kita tetap dukung. Ya. Kemarin saya dikirimi video seorang teman, judulnya adalah Yesus dihina, Andi Simon berdoa. Andi Simon dihina, marah-marah lapor polisi. Ketahuan deh setannya. Ya. Ini yang punya channel ini adalah kita coba lihat dulu ya teman-teman ya. Yang punya channel ini adalah Layar Teologi ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya melihat apa isinya, dan kalau menurut saya di sana terkesan menyerang, memojokkan, dan hal-hal yang tidak perlu disebutkan juga disebutkan, diarahkan ke Pastor Andi Simon. Ya, contoh-contoh kecil seperti apa? Cengengesan, kemudian ada kalimat-kalimat yang menurut dia nafsu kesetanannya Pastor Andi Simon keluar ya, karena tidak bisa mengampuni. Nah saudara, permasalahan ini mungkin permasalahan yang lama ya. Saya belum terlalu dalami seperti apa. Cuma saya akan menanggapi video ini itu menurut pandangan saya, kemudian kita sinkronkan dengan Alkitab ya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa setelah kemunculan Pastor Andi Simon yang melayani dengan hati yang benar-benar penuh ketulusan dan belas kasihan, tidak sedikit orang yang tidak senang dengan pelayanan Pastor Andi. Banyak orang yang menyerang ya. Bahkan kalau saya bilang terkesan ini sudah masuk ke dalam ranah penghinaan. Ya kan? Dan salah satu yang ditanggapi ini adalah dia seolah-olah tidak menerima ketika Pastor Andi Simon melaporkan itu ke polisi ya. Nah, tapi sebelum saya jelaskan teman-teman, perlu kita tahu ya, yang saya sampaikan barusan bahwa banyak yang tidak senang dengan pelayanan Pastor Andi. Lalu kemudian kalau saya melihat, Anda bisa melihat sendiri ya teman-teman ya, Pastor Andi Simon tiap pagi dari channelnya dia itu membangun banyak orang, menyampaikan firman Tuhan, fokus untuk membangun orang di luar sana, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Alkitab, isi Alkitab. Lalu saya lihat beberapa channel yang menyerang Pastor Andi Simon, seperti yang saya bahas di video-video saya yang lain, itu mereka fokus untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, seperti kesalahan Pastor Andi Simon, lalu menyerang, lalu menyesat-nyesatkan. Ya, bahkan ada satu orang yang secara eksplisit mengatakan bahwa Pastor Andi Simon itu adalah nabi palsu. Ya kan?
lalu menggunakan di dalam Matius 24 ayat 24 ya. Nah, dikatakan seperti ini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan ini, jangan kita hanya ambil satu ayat saja. Tetapi ini berbicara kepada Mesias-Mesias yang mengaku dirinya Mesias lalu menyesatkan banyak orang. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang mengaku diri Mesias tetapi sebenarnya tidak percaya kepada Kristus lalu menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian inilah yang dipakai untuk menyerang Pastor Andi Simon ya. Seseorang ini lalu secara eksplisit mengatakan bahwa Pastor Andi Simon adalah nabi palsu. Nah, saya tidak pernah melihat bahwa Pastor Andi Simon mengatakan kepada kita semua bahwa dia adalah Mesias. Dan saya juga tidak pernah melihat mengatakan dirinya bahwa dia adalah nabi. Sekalipun memang karunia kenabian itu tetap masih ada sampai sekarang, tetapi untuk orang-orang atau denominasi tertentu itu mereka nggak masuk akal. Sangat jelas bahwa pelayanan Pastor Andi Simon ketika mendoakan orang itu di dalam nama Yesus dan selalu mengatakan bahwa Yesuslah yang ditinggikan. Artinya Pastor Andi Simon sadar bahwa dia adalah hanya alat Tuhan Yesus sendiri, yang diberitakan adalah Alkitab. Nah, itu yang digunakan mereka untuk menyerang Pastor Andi Simon, saudara ya. Nah, kemudian di dalam channel ini yang Layar Teologi ini terkesan menyudutkan Pastor Andi Simon. Ya. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara semua bahwa Layar Teologi pun di dalam menit ke 14:34 detik dia mengatakan bahwa dia hanya orang awam. Orang awam itu adalah orang yang sebenarnya, ya Anda bisa lihat sendirilah di Google, siapa itu orang awam. Nah, itu sebabnya kalau saya pandangan pribadi, ya saya melihat ini, Layar Teologi ini, dia menjelaskan ya, pemaparan dia tentang Pastor Andi Simon itu secara subjektif. Dia tidak bisa melihat secara keseluruhan. Lalu terkesan seolah-olah menggunakan firman Tuhan, bahwa tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni sesamanya. Ketika Ustadz Abdul Somad menghina Yesus, didoakan. Kemudian pada saat ada beberapa orang yang menghina Pastor Andi Simon, lalu diperkarakan. Saudara, ini adalah perbedaan kasus yang sangat berbeda. Ya. Yesus Kristus, kalau kita ini ketika misalnya ada orang menghina Yesus Kristus, lalu kita melaporkan, itu terkesan kita adalah orang-orang yang mau membela Tuhan, ya kan? Nah, yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menghina Tuhan Yesus adalah kita berdoa untuk orang menghina itu. Tetapi ketika ada orang yang misalnya berbuat kejahatan sama Anda, memang kita ampuni. Konteks ayat di dalam Lukas 6 ayat 37 adalah di situ dijelaskan tentang jangan menghakimi. Ketika kamu disakiti, ketika kamu difitnah, ampuni. Iya, memang kita harus ampuni. Tetapi kita harus tahu bahwa kita hidup di bangsa ini ada namanya aturan hukum. Dan saya melihat langkah yang diambil Pastor Andi Simon, kalau itu memang melaporkan ada beberapa orang, itu menurut saya bukan masalah. Bukan ketika Pastor Andi Simon melakukan itu baru lalu kita menghakimi dia bahwa dia seorang yang tidak layak, lalu pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan dari Layar Teologi yang Bapak siapa namanya saya nggak tahu. Kemudian dikatakan bahwa nafsu kesetanannya begitu keluar, ya kan? Kemudian marah-marah dan lain-lain. Sebenarnya marah-marah, saya nggak lihat Pastor Andi Simon marah-marah di dalam channel itu. Cuma kan saudara tahu sendiri ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, maka jadi terkesan video itu ya dibuat dramatis, saudara ya. Dibuat terkesan yang marah-marah padahal tidak seperti itu. Jadi saudara, ketika kita menggunakan Alkitab untuk menyerang seseorang karena dia bertindak sesuatu atau misalnya memproses seseorang kepada hukum, itu menurut saya kita sedang menghakimi juga. Karena permasalahan setiap orang itu kompleks.
berbeda-beda. Dan layar teologi ini sedang menjelaskan seolah-olah memaksakan apa yang di otak dia untuk Pastor Andi ingin lakukan, sedangkan dia sendiri tidak ada di dalam kondisi itu. Nah, bukan berarti ketika kita melaporkan seseorang kita membenci. Perhatikan, kita hidup di negara hukum, saudara, dan ada undang-undang, ada aturan-aturan yang berlaku untuk siapapun. Menurut saya langkah yang diambil oleh Pastor Andi Simon ketika melaporkan beberapa orang yang memang perlu dilaporkan, ya menurut saya itu tidak ada masalah. Kenapa? Ini sedang mengajarkan seseorang itu untuk jangan seenak jidatnya melontarkan kata-kata yang sembarang saja yang tidak berdasar. Seperti menyesat-nyesatkan orang, dia nabi palsu. Itu kan eksplisit menunjuk kepada pribadi seseorang. Dan Pastor Andi Simon berhak untuk melakukan apapun karena dia ada di negara hukum. Kenapa? Kalau menurut saya Pastor Andi Simon melaporkan itu supaya mengajarkan orang-orang ini yang terus-menerus melakukan penyerangan demi penyerangan. Sedangkan kalau kita tahu, saudara, Pastor Andi Simon itu fokus untuk bagaimana membangun orang. Tiba-tiba saja dari mereka melontarkan kata-kata menyesatkan lah, membuat opini-opini yang memang menjatuhkan pelayanan Pastor Andi Simon lah. Padahal saya tidak melihat apa yang dilakukan Pastor Andi Simon itu salah di mata Tuhan dan sesuai dengan Alkitab, saudara. Cuma karena menurut mereka kemudian mereka terlalu maniak dengan teologi-teologi mereka sehingga mengesampingkan isi Bible yang sebenarnya. Bukan berarti ketika melaporkan seseorang kita sedang menghakimi dia, bukan. Kasus-kasus misalnya penghinaan yang ada di bangsa ini itu masuk dalam ranah pidana. Kasus-kasus misalnya pemukulan itu masuk dalam ranah pidana. Maka sudah ada aturan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Hati-hati dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Apakah ketika orang seenaknya melakukan ujaran-ujaran yang ada di media sosial, lalu kita bilang, oh iya nggak apa-apa, kita ampuni. Iya memang kita ampuni. Saya percaya Pastor Andi Simon mengampuni beberapa orang itu secara hatinya, tidak ada kebencian. Tetapi konsekuensi hukum itu harus tetap berjalan. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka supaya mereka tidak seenaknya ngomong. Ada aturan, karena kita ada di bangsa ini. Apa dasar kita merasa diri paling benar, paling suci? Ya, ini kalau saya ambil mungkin lebih ekstrimnya. Apa dasar kita menganggap diri kita paling benar? Siapa yang mengangkat dan apakah ada suatu pernyataan tertinggi bahwa Anda paling benar kemudian menyatakan nabi palsu kepada Pastor Andi Simon? Lalu kesembuhan yang dibuat dari setan semua. Itu kan artinya kalimat-kalimat penyesatan. Nah, menurut saya ini adalah sesuatu hal yang memang menurut saya perlu diproses. Kenapa? Supaya orang itu tidak seenaknya melontarkan hal-hal yang apa saja yang dia mau anggap itu dikeluarkan untuk orang lain. Padahal tidak ada satupun orang di dunia ini benar secara sempurna, sekalipun teologianya sampai di mana. Karena menurut saya dasar yang paling tertinggi adalah Alkitab. Saudara, jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu adalah semuanya selesai. Ketika dipukul terima aja, dihina terima aja. Oh enggak juga lah. Ya kan? Ada namanya hukum. Anda tahu enggak? Kadang-kadang orang tidak bermaksud untuk melakukan kesalahan tetapi kena hukum karena kita hidup di negara hukum. Bahkan kalau kita kembali ke Alkitab, lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24. Saudara bisa lihat di sana. Seorang Elisa, ya. Bagaimana Elisa diejek oleh anak-anak kecil. Dikatakan tai botak. Baca sendiri di sana, ya. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka,
Dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ini saudara tertulis di Alkitab, bagaimana Elisa diolok-olok anak-anak kecil, dikata-katai botak. Lalu Elisa mengutuk anak-anak itu. Ini di Alkitab, Perjanjian Lama. Artinya, seorang dipakai pun Tuhan bisa melakukan ini. Ini akan terjadi perdebatan yang sengit kalau Anda mau perdebatkan. Kok pendeta seperti itu? Jadi jangan seolah-olah terkesan ketika melihat pelayanan Pastor Andi lalu menghakimi, lalu kemudian menuntut dia seperti apa. Kita hidup di negara hukum. Lalu ketika di dalam Markus 3:29 Anda bisa membaca di sana. Di sana Yesus mengatakan bahwa siapa yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Karena pada saat Yesus melayani, orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah kuasa setan. Lalu keluarlah ayat yang ke-29. Yesus mengatakan bahwa kalau orang menghujat Yesus, anak manusia, bisa diampuni. Kalau Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Karena apa? Orang menghakimi. Jadi saudara, siapapun yang melihat video ini, saya sampaikan kepada Anda semua bahwa kita harus bijak, kita harus melihat secara keseluruhan. Apa yang saya sampaikan berdasar dari Alkitab. Kalau Pastor Andi Simon melakukan itu bukan berarti bahwa dia sedang tidak melakukan firman. Enggak, saudara. Itu bagian dia sedang mengajar orang-orang supaya tidak seenak jidatnya. Kalau layar teologi bilang panggil, beberapa kali dipanggil. Lah, saya rasa dipanggil pun tidak bakalan. Kenapa? Karena mereka dari channel-channel mereka itu memang mau menjatuhkan dan menyerang Pastor Andi Simon. Berapa kali pun mau dipanggil lalu dinasihatkan tidak bakalan. Karena sudah di otak mereka, doktrin mereka, teologi mereka itu sudah seperti itu. Ya, menganggap orang lain sesat padahal mereka sendiri buta tentang, kalau saya bilang buta tentang Alkitab. Beberapa Alkitab ayat-ayat yang tidak dimengerti, termasuk Muliwali mengatakan seperti ini. Tidak ada di Alkitab itu menggunakan media, padahal dia tidak melihat minyak yang digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk mengolesi orang sakit dan orang itu sembuh, saudara. Jadi yang saya mau sampaikan kepada pengikut-pengikut subscriber Pastor Andi Simon, jangan dengarkan orang-orang yang hanya nyinyir di luar sana, beberapa channel menfitnah, memojokkan. Lihatlah kepada buah, lihatlah kepada bagaimana Tuhan berkarya lewat Pastor Andi Simon, dan mereka bisa berpandangan seperti itu, silahkan. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan dari channel saya, saudara, jangan berpikir ketika kita mau seenaknya menghina orang bahwa nanti orang itu akan mengasihi saya dan mengampuni saya. Iya, diampuni, tetapi konsekuensi hukum yang ada di negara ini tetap berlaku. Jangan seenaknya menggunakan firman Tuhan, menyerang orang lalu bilang, dia nggak gunakan firman Tuhan loh. Itu kan namanya mencobai juga, ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan kali ini saudaraku bermanfaat, dan kita tetap dukung doa pelayanan Pastor Andi Simon sehingga semakin diurapi oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang datang dari Tuhan tidak akan pernah digagalkan oleh manusia. Manusia bisa berkoar-koar sana sini. Ya, kita berdoa untuk mereka saja supaya mereka bertobat. Kita fokus tetap support pelayanan Pastor Andi Simon, dan channel ini dukung saudara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Tuhan memberkati semua. Amin. Ini saudaraku, ya, diberkati channelnya. Amin. Amin. Ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati. Ya, semua pemirsa yang menyaksikan ini, tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.